Yo, what up gengs? Here we go again with me, your boy Agung Chan. So, thanks a lot karena udah ngeklik video gue yang kali ini. So, di video kali ini kita akan kembali masuk ke dalam misil segmen Mystery and Chill. Dan di video kali ini, gue akan mengajak kalian semua gengs buat terjun langsung mendalami sebuah kasus doppelganger yang paling nyata di dunia. Atau bisa kita sebut sebagai kembaran hantu. Kembaran hantu dari seorang gadis yang sering mendapatkan penolakan semasa hidupnya dalam melamar pekerjaan. Akibat dari kembaran hantunya ini gengs. So, daripada kalian semua makin penasaran dengan seperti apa cerita lengkapnya, dan demi memenuhi rasa penasaran kalian semua, mari kita simak saja langsung kisahnya. Let's jump into it. Jadi gengs, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan cerita dari kisah doppelganger yang akan kita bahas kali ini, sebelum itu gue mau bahas kepada kalian semua terlebih dahulu, apa itu doppelganger? Nah, jadi doppelganger itu adalah sebuah fenomena yang dimana dapat kita sebut sebagai kembaran hantu dari seseorang gengs. Lalu secara harfiahnya sendiri, doppelganger adalah sebuah kemiripan kepada salah seorang yang masih hidup dengan orang lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat ataupun hubungan biologis. Dan di dalam fiksinya atau di dalam mitologinya sendiri, doppelganger disebut sebagai fenomena hantu atau paranormal. Dan biasanya doppelganger ini sering dianggap sebagai pertanda buruk, yang dimana biasanya kisah dari doppelganger ini menyamakan doppelganger itu sendiri dengan sebuah kembaran yang jahat. Dan sebagai informasi buat kalian semua gengs, penampakan ini biasanya merupakan sebuah pantulan, namun bukanlah pantulan yang berasal dari cermin ataupun air. Sedangkan di kalangan warga plus 62 sendiri di negara Indonesia kita ini biasanya akan menyamakan fenomena doppelganger dengan korin, yang dimana ini berdasarkan atas kepercayaan yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia mengenai hal-hal mistis. Nah, jadi gengs, doppelganger ini ternyata sudah beberapa kali menimpa tokoh-tokoh besar di dunia, termasuk salah satunya Abraham Lincoln. Nah, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas fenomena doppelganger yang terjadi pada salah seorang wanita yang bernama Emily Saji. Emily Saji diketahui adalah seorang wanita yang berdarah Prancis yang lahir pada 3 Januari pada 1813 di Dijon. Nah, Emily Saji ini sendiri diketahui lahir dari keluarga yang mempunyai usaha atau toko roti. Fenomena doppelganger ini ternyata telah melekat pada Emily sejak dia masih kecil gengs. Yang dimana kembaran hantu dari Emily Saji ini ternyata pertama kali ditemukan oleh kedua orang tuanya sendiri. Orang tua Emily ini pun merasa mulai gak nyaman dengan kembaran hantu yang selalu mengikuti Emily Saji. Karena hal tersebut dapat berpotensi untuk menakuti orang-orang yang berada di sekitar mereka. Dan ketidaknyamanan kedua orang tua Emily itu adalah berdasarkan atas ketidakinginannya mereka untuk kehilangan pelanggan-pelanggan setia mereka yang sering membeli roti di toko roti mereka itu. Dan atas dasar itulah orang tua Emily menyembunyikannya dari orang-orang di sekitar rumahnya agar tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Emily Saji ini. Namun pada beberapa kesempatan, ada beberapa warga yang juga sempat melihat Emily ini berjalan, dan dia terlihat berjalan dengan kembarannya. Sehingga pada beberapa waktu di saat itu, orang-orang di sana hanya berpikiran bahwa itu adalah benar-benar saudara kembar dari Emily Saji. Dan klaim itu pun berlangsung lama terhadap Emily ini, yang dimana berikutnya pada masa sekolah Emily Saji, Emily pun ditanya oleh beberapa orang mengenai kembaran yang sering mengikutinya itu. Dan pada akhirnya Emily pun resah dengan pertanyaan-pertanyaan itu dan menjawab bahwa ia tidak
pernah sama sekali mempunyai kembaran atau orang yang selalu mengikutinya itu. Dan atas perkataan Emily tersebut membuat orang tua Emily Saji makin kewalahan karena kedua orang tua Emily sudah bersusah payah untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi kepada anaknya ini. Namun pada saat itu, di satu sisi orang tua Emily tetap bertahan untuk menyembunyikan Emily dari orang-orang luar. Dan tetap saja pada akhirnya kepalsuan dari keluarga Emily pun terbongkar. Semua penduduk desa di tempat Emily Saji tinggal telah mengetahui kembaran hantu yang dimiliki oleh Emily, yang berakibat Emily Saji dikucilkan dan ditakuti oleh penduduk di desa itu, dan bahkan mereka tidak ingin sama sekali melihat Emily Saji berada di lingkungan tersebut, gengs. Lantas karena hal tersebut, orang tua Emily pun mengeluarkan Emily Saji dari sekolah umum dan kemudian mencarikan tutor untuknya sekolah di rumahan atau yang biasa kita sebut sekarang sebagai homeschooling, gengs. Lalu Emily Saji pun tumbuh dewasa. Ia tumbuh dewasa dengan harapan ia ingin menjadi seorang profesor. Namun ternyata, gengs, Emily Saji ini sering ngedapetin penolakan karena orang-orang tuh pada takut sama kembaran hantu yang suka mengikuti Emily Saji ini. Emily pun selalu berusaha. Ia bahkan melamar satu pekerjaan dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal tersebut ia lakukan karena saking banyaknya penolakan yang sudah ia dapatkan. Dan Emily itu ternyata diketahui juga, setiap dia mendapatkan pekerjaan, dia sering dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Dan dihitung telah terjadi sebanyak 20 kali. 20 pekerjaan yang didapat oleh Emily ini, dan 20-nya itu dia dikeluarkan dari pekerjaan tersebut, gengs. Yang kemudian pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru bahasa Perancis di Latvia pada tahun 1845, yang dimana di tahun inilah kisah menyeramkan dari kembaran hantu Emily Saji ini mulai menyeramkan. Pada saat Emily Saji diterima di sekolah perempuan di daerah Latvia tersebut, Emily ini diketahui mempunyai rambut yang berwarna coklat kemerah-merahan, gengs. Dan dia mempunyai kulit yang sangat putih dan mata yang kebiru-biruan. Dan secara karakter itu, Emily Saji ini diketahui mempunyai sikap yang ramah, pendiam, dan baik hati. Namun, dia sering kelihatan gugup dan cemas akan sesuatu. Nah, terus beberapa minggu setelah dia ngajar di sekolah barunya, di sekolah perempuan di Latvia itu, rumor pertama pun muncul, yang dimana salah seorang siswa melihat Emily Saji ini. Yang dimana siswa itu melihat Emily di satu tempat, sedangkan siswa lainnya melihat Emily di tempat yang lain juga, gengs. Dan di salah satu momen, yang dimana Emily Saji ini sedang mengajar dengan menulis sesuatu di papan tulis. Dan saat Emily sedang menulis di papan tulis di depan kelas, tiba-tiba para murid melihat ada dua Emily Saji, gengs. Dan mereka itu terlihat persis sama. Dan gerakannya pun sangat-sangat menyerupai gerakan dari aslinya. Hanya saja Emily yang asli memegang sedikit kapur dan benar-benar menulis, sedangkan Emily yang palsu atau kembaran hantu Emily Saji ini, dia itu gak menulis dan hanya meniru gerakan dari Emily yang asli. Dan gak cuma sampai di situ aja. Di salah satu momen juga ada salah satu murid yang waktu itu akan mengikuti kelas tari atau kelas kesenian, yang dimana mereka akan menggunakan beberapa pakaian berupa gaun. Dan di salah satu murid itu ada yang meminta pertolongan kepada Emily Saji untuk mengaitkan gaunnya. Dan seketika si murid ini melihat ke arah cermin, tiba-tiba dia juga melihat dua Emily Saji. Wow. Dia melihat dua Emily Saji yang sedang mengaitkan gaunnya, tapi tetap saja masih sama dengan sebelumnya. Yang satu hanya meniru gerakan dari yang aslinya, sedangkan yang aslinya benar-benar memegang gaun dari siswa ini. Dan selama berbulan-bulan, fenomena ini terus terjadi berulang-ulang kali. Yang dimana kembaran hantunya tersebut kadang meniru persis, dan kadang juga enggak, gengs.
Dan fenomena yang paling luar biasa adalah yang dimana pada satu kesempatan 42 orang siswi sedang berkumpul di salah satu ruangan yang sama, gengs. Mereka di sana melakukan praktek sulaman di aula yang lumayan luas yang terletak di lantai 1 gedung utama. Dan kemudian para siswa melihat ke arah jendela. Mereka melihat Emily Saji sedang berada di taman, yang dimana Emily ini sedang memetik bunga yang sangat disukainya. Lalu di dalam ruangan tempat praktek sulaman tadi. Nah, jadi pada saat itu Emily lagi break atau mendapatkan libur dari pekerjaannya. Nah, jadi pekerjaan Emily digantikan oleh guru lainnya yang bertanggung jawab atas murid-murid di kelas Emily ini. Lalu setelah beberapa saat, guru lain yang menggantikan Emily Saji ini, dia meninggalkan ruang tersebut dan membiarkan kursi guru tersebut kosong. Tiba-tiba muncul sosok Emily Saji yang tiba-tiba duduk di kursi guru di depan kelas tersebut, gengs. Sontak siswi-siswi yang lainnya melihat kembali ke arah jendela dan melihat kembali ke arah Emily yang berada di taman. Dan ternyata memang benar, Emily masih berada di taman dengan aktivitasnya memetik bunga yang disukainya tersebut. Namun kali ini Emily yang berada di taman tersebut terlihat agak berbeda karena dia terlihat agak lesu seperti orang yang mengantuk dan kelelahan. Dan sesaat setelah itu para murid pun kembali menoleh ke arah kursi yang tiba-tiba diduduki oleh kembaran hantu Emily. Dan mereka melihat kembaran hantu dari Emily ini hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau bergerak sedikit pun. Dan dua orang siswi yang berani di kelas itu memberanikan diri untuk mencoba menyentuh kembaran hantu dari Emily Saji ini, gengs. Mereka ngomong kalau pada saat mereka nyentuh kembaran hantu dari Emily Saji ini, mereka ngerasakan seperti ada suatu hambatan, seolah-olah kita memegang suatu benda yang tidak terlalu terlihat, tapi sedikit terasa seperti kita lagi megang kain sutra yang sangat-sangat lembut, gengs. Dan salah satu dari dua orang siswi yang berani tadi mencoba untuk lewat di depan tubuh kembaran hantu Emily Saji ini. Dan dia mencoba menabrakkan badannya dan ternyata dia tembus. Dan murid yang mencoba melewati kembaran hantu Emily Saji ini pun hanya menembus setengah dari badan kembaran hantu Emily Saji ini. Yang dimana kembaran hantu tersebut masih tidak bergerak dan tidak memberikan respon apapun sama sekali. Yang dimana kemudian kembaran hantu tersebut perlahan-lahan mulai menghilang dan tidak terlihat di dalam ruangan itu lagi. Dan kemudian para murid pun kembali melihat ke arah jendela. Mereka masih melihat Emily Saji yang masih memetik bunga di taman sekolah. Dan fenomena ini berlanjut sepanjang Emily Saji mempertahankan karirnya di sekolah perempuan di daerah Latvia tersebut di antara tahun 1845 sampai dengan 1846. Yang dimana tetap saja pada akhirnya para orang tua atau wali murid dari siswi-siswi di sekolah tersebut mulai khawatir dengan cerita-cerita aneh yang diceritakan oleh anak-anak mereka. Dan setelah 18 bulan Emily Saji berada di sekolah tersebut, yang sebelumnya terdapat 42 orang siswa yang diajar oleh Emily Saji, namun kini hanyalah tersisa 12 orang. Dan atas dasar tersebut, Emily diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut oleh petinggi-petinggi sekolah. Dan saat diminta untuk keluar dari sekolah tersebut, dikatakan bahwa Emily Saji ini ketika ia diminta untuk melakukan hal tersebut, ia berkata bahwa ke-19 kalinya ini benar-benar sangat-sangat sulit untuk ditanggung oleh diriku. Dan ketika dia ditanya apa maksud dari seruannya tersebut, dia mengaku bahwa sebelum pertunangannya di daerah tersebut dan sebelum dia mengajar di sekolah perempuan di Latvia tersebut, ia telah mengajar di 18 sekolah atau 18 institusi yang berbeda. Dan setelah Emily meninggalkan daerah tempatnya mengajar, Emily pun diketahui kemudian tinggal dengan saudara iparnya. Ia memiliki beberapa anak kecil yang pendiam. Dan ternyata
anak-anak dari saudara iparnya sendiri juga mengatakan bahwa mereka melihat dua bibi Emily. Wow, so scary. Dan kemudian dia pun pergi ke dalam pedalaman di Rusia, yang dimana setelah itu tidak diketahui lagi bagaimana kelanjutan dari kehidupan Emily Saji dan seperti apa kisah dari Emily Saji ini berakhir. Namun pada akhirnya, kisah doppelganger dari Emily Saji ini menjadi salah satu kisah doppelganger yang paling nyata dan paling menyeramkan. Yang kemudian kisah ini diangkat ke dalam sebuah buku karangan dari Robert Dale. Dan pada akhirnya tetap saja fakta-fakta dari kisah fenomena doppelganger yang menimpa Emily Saji masih sulit untuk dibuktikan. Nah, jadi gengs, bisa jadi kita semua ini cuma doppelganger aja. Ya, kita kan nggak ada yang tahu ya kan. Dan hati-hati buat kalian gengs. Mana tahu kalian juga mempunyai kembaran hantu pada diri kalian yang gak kalian ketahui sama sekali. So, the time is up. Gue ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue sampai habis. So, buat kalian yang merasa terpuaskan hasrat penasarannya dari kisah Emily Saji ini, silahkan like, share, dan subscribe channel gue ini agar gue dapat terus menyajikan video-video terbaru tentang kisah misteri dan kisah horor kepada kalian semua. Dan jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian tentang video gue kali ini di kolom komentar. Dan gue minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian gue di video gue kali ini. Gue Agung, gue pamit, and cheerio.